Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Hendri akan menjelaskan tentang bahan ajar sebagai sumber belajar. Ya, kita lihat dulu satu persatu apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, kemudian yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuk dari sumber belajar sendiri itu tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan atau video atau format perangkat lunak ataupun format yang lainnya yang dapat digunakan baik oleh guru maupun oleh siswa. Sedangkan menurut AECT, di mana sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi atau memudahkan kegiatan individu ataupun siswa di dalam proses belajarnya. Oke. Selanjutnya ada fungsi sumber belajar. Ada 6 fungsi sumber belajar. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua bisa memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran. Kemudian yang kelima memungkinkan belajar secara seketika. Kemudian yang keenam, memungkinkan penyajian yang lebih luas, yaitu dengan cara menyajikan informasi yang dapat menembus batas geografis. Ya. Kita lihat satu persatu. Fungsi sumber belajar yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Hal tersebut dapat terjadi dengan jalan yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran itu bisa dilakukan dengan jalan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan dalam belajar. Fungsi yang berikutnya adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Artinya di sini dapat terjadi dengan jalan yang pertama adalah mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Kemudian yang kedua bisa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yaitu yang pertama dengan jalan perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, kemudian bisa juga dengan pengembangan bahan pembelajaran atau bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Nanti kan kedepannya sampean setelah ini ada skripsi, mungkin nanti salah satu adalah mengembangkan bahan ajar yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber belajar mungkin bagi adik kelasnya atau mungkin bagi adik-adiknya, seperti itu. Kita lanjut, fungsi yang berikutnya adalah lebih memantapkan pembelajaran, bahwa sumber belajar itu bisa lebih memantapkan pembelajaran dengan cara yaitu meningkatkan kemampuan sumber belajar itu sendiri, kemudian penyajian informasi dan bahan yang ada di dalam pesan yang disampaikan itu lebih konkret. Berikutnya, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu dengan jalan mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Jadi dengan adanya bahan ajar yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar itu bisa memungkinkan adanya pembelajaran secara seketika atau langsung. Sumber belajar itu ada dua, ada yang sumber belajar yang dirancang dan ada sumber belajar yang dimanfaatkan. Ada by design dan ada by utilization.
Kemudian berikutnya ada sumber belajar yang dirancang atau by design, yaitu dia khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional dalam rangka memudahkan pembelajaran secara formal untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran itu yang by design atau sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini contohnya ada buku, terus ada foto slide, ada video, ada alat peraga gitu ya. Itu yang by design atau sengaja dirancang. Sedangkan berikutnya yang dimanfaatkan, artinya sumber belajar tersebut tidak secara khusus dipersiapkan untuk keperluan instruksional atau keperluan pembelajaran, tetapi sudah tersedia baik di lingkungan sekitar, mungkin di alam, sehingga dapat digunakan juga sebagai bahan atau sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada contohnya misalnya pasar, toko. Nah, tujuan adanya pasar, tujuan didirikannya toko itu kan bukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi ada kepentingan lain. Tetapi di situ bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, itu artinya sumber belajar yang dimanfaatkan. Berikutnya ada komponen sumber belajar. Ya, ada dari segi pesan, informasi yang disampaikan ya. Kalau by design itu bahan pelajarannya berupa berisi fakta, konsep, hukum, teori. Sedangkan kalau by utilization atau yang dimanfaatkan itu contohnya ada cerita rakyat, dongeng, petuah mungkin ya. Kemudian manusia di sini adalah orang yang menyimpan atau mentransmisi informasi ya. Kalau by design itu bisa guru, siswa. Sedangkan kalau by utilization itu ada narasumber ya, atau tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh agama gitu ya. Kemudian komponen dari sumber belajar berikutnya ada bahan, sesuatu yang menyimpan informasi. Nah, bahan itu kan sesuatu yang menyimpan informasi. Ya, ini kalau by design itu memang bahannya khusus dibuat untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya ada film, video seperti itu. Sedangkan kalau by utilization itu dimanfaatkan. Contohnya ada candi, ada relief yaitu. Kemudian komponen yang berikutnya ada alat. Alat adalah sesuatu yang dapat mentransformasi informasi, artinya menyampaikan informasi ya. Kalau by design itu biasanya menggunakan proyektor, menggunakan kamera, menggunakan TV, komputer gitu ya. Sedangkan kalau by utilization itu ada alatnya tetapi bisa kita manfaatkan. Contohnya generator, terus mesin-mesin atau alat-alat yang di situ tujuannya diciptakan atau dirancang bukan untuk tujuan pembelajaran tetapi untuk tujuan lainnya, tetapi bisa dimanfaatkan. Berikutnya komponen metode atau prosedur menyampaikan informasi ya. Kalau by design itu biasanya ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. Sedangkan kalau by utilization itu lebih cenderung ke misalnya santai, omong-omong, terus lesehan gitu ya. Sedangkan lingkungannya adalah situasi yang terjadi ketika proses penyampaian informasi. Kalau by design itu biasanya ada di kelas ya, di ruangan atau auditorium. Sedangkan by utilization itu bisa tergantung tempat yang dimanfaatkan. Bisa juga di hutan, mungkin bisa juga di pasar, puskesmas, candi seperti itu. Itu adalah komponen sumber belajar baik dari segi pesan, manusia, bahan, alat, metode, dan lingkungannya. Perbedaan antara by design dengan by utilization. Kita lanjut, berikutnya ada kriteria. Kriteria dalam memilih sumber belajar. Ada 5 kriteria dalam memilih sumber belajar. Salah satunya adalah ekonomis. Jadi sumber belajar itu tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Ya, harus ekonomis. Yang kedua adalah praktis. Artinya sumber belajar itu tidak memerlukan pengelolaan yang
rumit, sulit, dan susah atau langka. Ya. Berikutnya adalah mudah dan dekat dengan lingkungan sekitar kita, mudah diperoleh, mudah dimanfaatkan, atau mudah dirancang. Berikutnya adalah fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Yang kelima, ketika memilih sumber belajar adalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, sehingga bisa membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Berikutnya ada lingkungan sebagai sumber belajar. Itu ada dua, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam. Nah, ini ada prosedur merancang sumber belajar ya. Telaah dulu kurikulum, kemudian menetapkan kompetensi apa yang harus dicapai siswa, kemudian memilih materi yang akan disajikan di sumber belajar itu, kemudian mengevaluasi dan mengembangkan sumber belajar. Itu adalah prosedur merancang sumber belajar. Oke, untuk pertemuan kita yang ketiga ini saya akhiri dulu. Silahkan nanti setelah ini dibaca dan dipelajari lebih lanjut tentang materi bahan ajar sebagai sumber belajar. Sekian dari Bu Wendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.